Halo, aku Hamdan. Hari ini aku sedang mengunjungi sebuah pameran seni yang menampilkan berbagai karya dengan tema dan makna yang berbeda-beda. Namun, saat melihat karya-karya ini, muncul satu pertanyaan di pikiranku. Jika Plato, seorang filsuf besar Yunani kuno, melihat lukisan-lukisan ini, apakah ia akan menganggapnya sebagai karya yang indah? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita melihat pameran ini melalui sudut pandang Plato. Sebelum melihat lukisan-lukisan ini, kita perlu memahami pemikiran Plato tentang seni. Plato percaya bahwa keindahan sejati berasal dari dunia ide, yaitu dunia yang sempurna dan menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Menurut Plato, benda-benda yang kita lihat sehari-hari hanyalah salinan dari dunia ide. Karena itu, karya seni yang meniru benda-benda tersebut dianggap sebagai tiruan dari tiruan, sehingga semakin jauh dari kebenaran. Plato juga berpendapat bahwa seni lebih banyak mempengaruhi emosi daripada akal. Oleh sebab itu, ia memandang seni dengan cukup kritis. Namun, pemikirannya tetap menjadi salah satu dasar penting dalam ilmu estetika hingga sekarang. Lalu, apakah karya-karya dalam pameran ini sesuai dengan pemikiran Plato? Mari kita lihat bersama. Lukisan pertama menampilkan perbukitan, hutan, bunga-bunga, pantai, dan kota yang berada di tepiannya. Karya ini menggambarkan keindahan alam yang berdampingan dengan kehidupan manusia. Menurut Plato, lukisan ini hanyalah tiruan dari pemandangan yang ada di dunia nyata. Karena di dunia nyata sendiri merupakan salinan dari dunia ide, maka karya seni dianggap semakin jauh dari kebenaran. Namun dalam pandangan seni modern, lukisan ini tidak hanya meniru alam. Seniman juga menyampaikan perasaan dan pandangannya tentang hubungan harmonis antara alam dan manusia. Disinilah terlihat perbedaannya. Plato menilai seni berdasarkan kedekatannya dengan kebenaran, sedangkan seni modern lebih menghargai ekspresi dan kreativitas. Lukisan yang kedua yaitu menampilkan berbagai macam jenis kereta yang memenuhi kanvas. Selain menunjukkan perkembangan transportasi, karya ini juga menggambarkan mobilitas dan keterhubungan manusia dalam kehidupan modern. Menurut Plato, lukisan ini hanyalah tiruan dari objek nyata, yaitu kereta yang ada di dunia sehari-hari. Karena itu, seni dianggap semakin jauh dari kebenaran. Namun, dalam pandangan seni modern, kereta dalam karya ini tidak hanya berfungsi sebagai objek yang ditiru, tetapi juga sebagai simbol kemajuan, perjalanan, dan perkembangan zaman. Disinilah karya ini berbeda dengan pemikiran Plato, karena makna yang disampaikan lebih penting daripada sekedar meniru bentuk aslinya. Nah, lukisan yang ketiga ini memperlihatkan seorang tokoh yang dikelilingi banyak tangan, pistol, mikrofon, dan pesawat. Suasana yang ditampilkan terasa penuh tekanan dan perhatian publik. Menurut Plato, seni yang terlalu mempengaruhi emosi dapat menjauhkan manusia dari pemikiran yang rasional. Namun saat ini, seni sering digunakan untuk menyampaikan kritik dan pesan sosial. Melalui simbol-simbol dalam lukisan ini, seniman mengajak kita untuk memikirkan isu kekuasaan, politik, dan tekanan yang dihadapi tokoh publik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi seni saat ini jauh lebih luas dibandingkan pandangan Plato yang melihat seni sebagai tiruan realitas.
Dari ketiga lukisan yang telah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa banyak karya seni masa kini tidak sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Plato. Bagi Plato, seni adalah tiruan yang jauh dari kebenaran. Namun bagi masyarakat modern, seni bukan hanya untuk meniru kenyataan, melainkan juga tentang ekspresi, kreativitas, simbol, dan penyampaian pesan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa makna keindahan dan fungsi seni terus berkembang dari masa ke masa. Saya Hamdan dan inilah cara saya melihat pameran seni melalui sudut pandang Plato. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih.